Masih ingat Satpol PP yang diduga memukul pemilik kafe tersebut? Sekarang ini kabarnya dia sudah dicopot dan bahkan sudah ditetapkan oleh kepolisian menjadi tersangka. Iya, di tengah masyarakat dibatasi dengan PPKM dan akhirnya pendapatan ekonomi pun berkurang. Tetapi ada oknum Satpol PP yang diduga melakukan kekerasan terhadap pemilik kafe tersebut. Tetapi beda yang diberita. Yang diberita menyebutkan wanita tersebut hamil. Ternyata setelah diperiksa oleh kepolisian ternyata perempuan tersebut ternyata tidak hamil. Karena aksi tersebut, oknum Satpol PP mendapatkan ganjaran yang setimpal, yaitu dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris bendahara Satpol PP di Goa dan juga sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian dan akan mendapatkan ancaman 2 tahun penjara maksimal. Ya, semoga saja kasus-kasus seperti itu tidak ada lagi. Sudah cukup dan tidak akan terulang lagi di kemudian harinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Setelah dicopot, oknum Satpol PP ini resmi jadi tersangka. Oknum Satpol PP Goa Mardani Hamdan dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris Satpol PP Goa. Pencopotan itu dilakukan seiring dengan penetapan Mardani sebagai tersangka dalam kasus pemukulan pasangan suami istri saat razia PPKM. Ia dinonaktifkan, tidak ada jabatan lagi, ujar Kasatpol PP Goa Alimuddin Tiro kepada detik.com pada Sabtu 17 Juli. Alimuddin tak menampik pencopotan itu karena status hukum Mardani yang sudah jadi tersangka di pihak kepolisian. Dia juga mengatakan pencopotan resmi berlaku mulai pekan depan. Efektifnya mulai Senin 19 Juli, lusa dan seterusnya, ujar Alimuddin. Seperti diberitakan sebelumnya, Mardani diduga melakukan pemukulan terhadap pasangan suami istri Ivan dan Amiriana saat merazia kafe korban di wilayah Kelurahan Panciro, Kecamatan Bajeng, Goa pada Rabu 14 Juli malam. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi pada Kamis 15 Juli dini hari. Polisi yang telah memeriksa 7 orang saksi dari pihak kepolisian, Satpol PP Goa hingga warga setempat, kemudian menetapkan Mardani sebagai tersangka. Pelaku sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka, ujar Kapolres Goa AKBP Tri Gofarudin Pulungan saat jumpa pers di Mapolres Goa pada Jumat 16 Juli. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, seperti hasil visum korban, bangku kafe korban hingga rekaman CCTV. Mardani kemudian dijerat polisi dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Seperti diketahui, jabatan Mardani Hamdan sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk sementara waktu dinonaktifkan hingga kasus penganiayaan terhadap pemilik warung kopi yang menjerat dirinya sebagai tersangka tuntas. Kepala Satpol PP Kabupaten Goa Alimuddin Tiro mengatakan jabatan tersangka Mardani Hamdan sebagai sekretaris Satpol PP dinonaktifkan pekan depan. Ya, mulai hari Senin lusa jabatannya dinonaktifkan dulu, kata Alimuddin Tiro kepada cnnindonesia.com pada Jumat 17. Penonaktifkan jabatan Mardani Hamdan, kata Alimuddin, berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang masih sebagai aparatur sipil negara di Inspektorat Kabupaten Goa. Yang bersangkutan baru dinonaktifkan dulu, ujarnya. Kendati demikian, Alimuddin Tiro belum dapat berbicara banyak terkait sanksi yang akan diterima oleh tersangka Mardani Hamdan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Goa. Itu menjadi ranah dari Inspektorat yang memberikan sanksi jelasnya. Mardani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemukulan terhadap pemilik warung kopi yang viral di media sosial. Kapolres Goa AKBP Tri Gofarudin Pulungan mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara untuk meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Hari ini kita telah gelar perkara kasus ini dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kapolres Goa pada Jumat 16 Juli. Video aksi pemukulan Mardani beredar di media sosial. Peristiwa itu terjadi Rabu 14 Juli saat petugas Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan melakukan operasi PPKM.
Insiden tersebut saat Satpol PP hendak menutup sebuah warung kopi. Mardani menurut polisi emosi dan memukul perempuan pemilik warung kopi. Perempuan korban pemukulan Mardani disebut sedang hamil, namun belakangan berdasarkan pemeriksaan perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim menyesalkan terjadinya peristiwa salah satu anggota Satpol PP di Kabupaten Goa yang diduga menganiaya seorang pemilik kafe saat berlangsungnya penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pada Rabu 13 Juli malam. Menurut dia, penegakan PPKM darurat dengan kekerasan terhadap masyarakat maka akan menghasilkan antipati dan kebencian rakyat kepada pemerintah. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi, apalagi salah satu korbannya ibu hamil. Untuk selanjutnya, aparat hanya boleh menegakkan disiplin prokes dengan pendekatan persuasif, humanis, dan simpatik, kata Lukman kepada Kompas TV pada Kamis 15 Juli 2021. Politikus PKB itu mengimbau agar para aparatur pemerintah daerah untuk lebih humanis dan persuasif dalam menghadapi masyarakat dalam penertiban PPKM darurat ini. Situasi memang semakin tidak mudah sekarang ini, tapi menghadapi rakyat dengan kekerasan hanya akan memicu solidaritas dan perlawanan rakyat, kata dia. Sebelumnya, seorang anggota Satpol PP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga melakukan penganiayaan terhadap pemilik kafe saat berlangsungnya penertiban PPKM pada Rabu 13 Juli malam. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah petugas mendatangi pemilik kafe untuk menyampaikan imbauan terkait PPKM. Namun tak lama berselang, salah seorang petugas Satpol PP datang kembali sambil memarahi dirinya bersama sang istri hingga terlibat adu mulut. Diduga anggota Satpol PP tersebut merasa kesal dan langsung menganiaya kedua korban. Pemilik kafe bernama Nur Halim dan istrinya Mariana yang tengah hamil 9 bulan tak terima atas kejadian ini. Mereka pun mendatangi sentra pelayanan kepolisian SPK Terpadu Polres Goa untuk membuat laporan disertai bukti hasil visum rumah sakit. Bupati Kabupaten Goa Adnan Partia Yanin Limpo tidak akan memberikan toleransi kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan kekerasan terhadap warganya. Saya menyesalkan dan tidak akan mentolerir kejadian tersebut dan menyerahkan kasus ini untuk ditindaklanjuti pihak kepolisian, kata Bupati Goa. Kasus pemukulan terhadap pemilik warung kopi Nur Halim bersama istrinya Riana Kasutri dan suaminya yang dilakukan oknum Satpol PP terjadi saat operasi penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Korban pemukulan diketahui tengah hamil. Kedua korban telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Bagaimanapun karena ini sudah masuk ranah hukum, kita serahkan sepenuhnya penanganannya ke kepolisian, tegasnya. Saya tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan, apalagi itu dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Sejak video ini beredar semalam, saya sudah instruksikan inspektorat untuk menindaklanjuti, sambungnya. Sejak awal dilakukan penerapan PPKM, kata Bupati Goa, dirinya selalu ingatkan personel yang bertugas untuk selalu mengedepankan sikap humanis, tapi tetap tegas. Tapi jangan artikan tegas ini untuk bertindak kasar. Apapun yang berkaitan dengan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Segala tindakan yang tidak sesuai SOP penertiban tak akan saya tolerir. Di masa sulit seperti ini, semua mesti menahan diri dan bekerja sama, jelasnya. Terpisah, Kepala Satpol PP Goa Alimuddin Tiro menyampaikan permohonan maaf atas insiden pemukulan pemilik warung kopi yang videonya telah viral di media sosial. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga atas insiden ini, kata Alimuddin di kantor Bupati Goa pada sore hari. Meski demikian, oknum Satpol PP Mardani akan tetap menjalani pemeriksaan. Alimuddin memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Akan tetapi, Kasatpol PP Goa belum dapat berbicara banyak soal sanksi yang diberikan oleh Mardani. Kalau oknum anggota kami benar melakukan penganiayaan, tentu ada sanksi. Kita belum tahu seperti apa sanksi yang akan diberikan. Kita baru akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jelasnya.